Selamat pagi, Shalom. Ada sukacita luar biasa. Sukacita yang Tuhan senantiasa nyatakan dalam kehidupan kita, baik yang ada di dalam ruang ibadah saat ini maupun yang ada di rumah yang sementara juga mengikuti live streaming. Kita bersyukur karena kasih dan pemeliharaan Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita dalam kehidupan ini. Mari kita menyanyi dari Mazmur 122. Alangkah girang hatiku waktu diajak, marilah kita berangkat segera ke rumah Tuhan yang kudus, Yerusalem kekasihku. Telah tiba kami umat-Mu, masuk gerbang-Mu yang mulia. Betapa indah dan teguh bangunan kota benteng-Mu. Kau buatku bersukaria. Dari seluruh dunia datang peziarah bermazmur, menghadap Tuhan bersyukur dan menyembah kepada-Nya. Yerusalem kekasihku, Engkau membuka pintu-Mu bagi pencinta sejahtera. Letakkanlah di dalam-Mu turunan Daud Raja-Mu. Allah, nama Allah. Ibadah ini berlangsung dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Amin. Salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai-Mu juga. Mari kita bersama-sama bermazmur secara responsorial dari Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai ayat 6. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus bertahan?
Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, yakni semua lawanku dan musuhku, Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. sekalipun tentara berkemah mengepung aku, sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal satu hal telah kuminta kepada Tuhan, ini diam di rumah Tuhan, seumur hidupku menyaksikan kemurahan Tuhan, dan menikmati baiknya sebab Ia melindungi aku dalam pondoknya. pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku. Mengatasi musuh sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan dan bermasmur bermasmur bagi bagi Tuhan. Alangkah indah bagiku. Alangkah indah bagiku, ya Tuhan kediaman-Mu, tempat umat-Mu Kau berkati. Rindu dan hancur jiwaku mengingat rumah-Mu. Ku berseru sebulat hati, Tuhan panglima semesta, sumber hidupku yang benar. Mari kita siap menerima dan mengaminkan hukum Tuhan, hukum tentang kasih yang terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Mengatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih paling agung dari Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku.
Mari kita mengaku dosa, memohon belas kasihan pengampunan Tuhan. Terhadap Engkau sajalah kami telah berbuat dosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Dari gungkungan duka kelam, ya Tuhanku, datanglah masuk terang-Mu bebas senang. Datang padamu dari beban kesakitanku, masuk ke dalam kekuatan-Mu. Dalam derita aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dari hempasan badai deras, ya Tuhanku, ku datanglah masuk ke dalam bandar tenang. Ku datang padamu dari keputus asaanku, masuk ke dalam anugerah-Mu. Dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Sidang jemaat, kepada kamu sekalian yang tunduk mengaku dosa, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Dalam lautan yang gelap,
terancam jiwaku, dalam dosa tenggelam, hilang harapanku. Tapi Tuhan berkenan dengar seruanku, lalu ku diselamatkan Tuhan Kristus. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Kasih-Nya kudus besar, patut ku balaslah. Karena itu ku gemar agungkan nama-Nya. Ku serahkan hidupku bulat kepada-Nya, melayani Tuhanku selamanya. Kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus, kasih kudus, kasih kudus, yang telah mengangkatku. Kasih kudus. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita. Firman Tuhan dalam Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Alangkah aku melangkah ke rumah Tuhan. Aku melangkah ke rumah Tuhan, dalam iringan umat Kristus. Ku mensyukuri berkat rahmat-Mu yang sungguh banyak kepadaku. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku bersujud di hadirat-Mu, ku bawakan persembahan-Mu. Ku haturkan kepadamu Tuhan,
bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku serahkan hasil karyaku, harta, tenaga, serta waktu. Dari tangan-Mu jua asalnya, bagi kemuliaan-Mu Bapa. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Aku berlutut di hadapan-Mu, aku serahkan jiwa raga, karena Engkau menebus hidupku. Utuslah aku jadi saksi. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas berkat-Mu yang Kau limpahkan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, atas kasih-Mu yang Kau curahkan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kami waktu dan kesempatan hari ini, memberikan tanda ungkapan syukur. Biarlah ya Tuhan, apa yang telah kami berikan ini boleh dipakai untuk kelebaran firman-Mu. Dan yang masih ada pada kami pribadi lepas pribadi, Tuhan berkati agar kami boleh mempergunakan dengan baik secara bertanggung jawab. Ini doa syukur kami Tuhan, ampuni segala dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Kita berdoa buat firman Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam hidup kita. Kita berdoa. Ucap syukur kepadamu ya Bapa di surga, sambil memuji memuliakan namamu, dalam penuh sukacita kami menyatakan saat ini untuk memuliakan Engkau yang Maha Kasih, yang telah menyertai kami dalam hidup yang Tuhan izinkan boleh kami jalani bahkan dalam seminggu ini. Terima kasih juga buat anugerah dalam persekutuan Tuhan izinkan kami boleh berkumpul bersama menyembah Engkau, dan Tuhan terus berkarunia seterusnya bahkan lewat firman-Mu kiranya menjadi bahagian kami juga hari ini, dan kami dilayakkan untuk mendengarkan merenungkannya. Tuhan bersabda mengampuni dosa kami dan melayakkan kami, meneguhkan menguatkan kami. Engkau berfirmanlah, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan pertama dari Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan bersukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan, sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Demikian firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita yang kedua yang terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat di Korintus pertama ayat 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Saya ulang, 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Firman Tuhan demikian. Perpecahan dalam jemaat. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat, bersatu dan sehati sepikir. Sebab, saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos,
Atau aku dari golongan Kefas? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada, saya ulang, adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu. Entahkah ada lagi orang lain yang aku baptis? Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Kita sambut haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Injil dari Injil Matius pasal 4. Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dan 18 sampai ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau, di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikut dia. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara, yaitu Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya bersama ayah mereka, Zebedeus, sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya, lalu mengikut dia. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Maka tersiarlah berita tentang dia di seluruh Syria, dan dibawalah kepadanya semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit dan sengsara, yang kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh. Lalu Yesus menyembuhkan mereka. Maka orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia.
Mereka datang dari Galilea dan dari Dekapolis, dari Yerusalem dan dari Yudea dan dari seberang Yordan. Amin. Kadami kure sumangga Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan dimuliakan, Tuhan berkarunia beranugerah senantiasa kepada kita sebagai tanda kasih-Nya, keberpihakan-Nya. Tuhan kembali mendengarkan sabda-Nya bagi kita semua. Dan kitalah orang-orang yang berbahagia itu. Tetapi sesungguhnya lebih sempurna kebahagiaannya adalah orang-orang yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Tuhan yang menolong kita, meneguhkan, menguatkan, memampukan kita sekalian. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku sidang jemaat. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Malam. Shalom Bapak Ibu. Ya, ini supaya jangan ngantuk ya, ada misi lihat begini-begini. Padahal belum khotbah itu, jangan khotbah yang disalahkan nanti kalau tertidur ya. Ya, biasanya khotbah selalu yang disalahkan. Padahal kita biasa yang kurang tidur. Ya, kalau kurang tidur ndak usah pergi gereja dulu. Ya, lebih baik tidur cukup baru ke gereja. Karena sia-sia harta yang berharga itu dikaruniakan Tuhan lalu kita tidak memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Udah enggak ngantuk Bapak Ibu? Ya, semoga demikian. Moga-moga saja khotbahnya enggak lama ya. Ya, tema kita coba kita lihat. Dalam bahasa Indonesia dikatakan terang di negeri kekelaman. Dalam bahasa Torajanya lebih ngeri dia. Arang lakotona luang bayo-bayo kamatian. Ya, mengerikan orang yang hidup dalam bayang-bayang kematian. Sering dengar-dengar cerita orang tua kita. Waktu saya masih kecil, nakoya tu tola mate mokentara ya, gelisa apa boleh pikir dikua mangimpi senala nene eto dolona na sompo ada ke menasa ading to. Ya, itu baru mimpi, apalagi ketika itu menjadi real, kita berada di dalam bayang-bayang kematian, bayang-bayang dan kenyataan hidup yang begitu sangat memilukan Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat tema kita terang di negeri kekelaman, terang yang ada di dalam kekelaman, kegelapan. Tentang gelap dalam bahasa Toraya nakwa mapari itu malilin nampo. Saya pernah mengalami bagaimana berjalan ya, kita berjalan dalam gelap itu. Saya pernah pulang melayani tanpa cahaya sedikit pun. Ada sekitar 2 kilometer harus lewat hutan sendiri. Dan saya terus berjalan, tetapi berapa kali tersesat. Iya. Dan itu sangat menjengkelkan. Tanpa sedikit pun alat penerangan. Waktu saya masih proponen itu, tapi ya masih lincah ya. Masih gesit ke sana kemari, naik turun gunung. Tetapi memang sangat-sangat menyesakkan, Mbak. Belum lagi ketika saya dikagetkan oleh babi hutan yang tiba-tiba nyelonong di depan saya. Itu mengagetkan sekali. Ya,
Dan pernah juga saya berjalan dalam kegelapan pada saat masih kuliah, Bapak Ibu. Agenda saya akan pergi mengiringi vokal group di kampung dulu itu. Kalau ini ya bulan Desember rame dengan kegiatan-kegiatan lomba vokal group dengan kegiatan camp Natal atau camp Pasca. Dan parahnya saya tidak membawa alat penerangan dan harus melewati jalan setapak, lalu harus melewati pematang sawah. Dan dalam perjalanan itu terkadang menjengkelkan karena memang kita tidak tahu ini bagaimana keadaan jalannya. Di Kua Disasa Ketongan. Dan terkadang kita menganggapnya ada jalan yang begitu sangat rata, tiba-tiba ketika kita melangkah, oh ternyata tidak rata. Dan akhirnya kita bisa bayangkan bagaimana berjalan, kita anggap rata, ternyata dia di bawah. Dan itu berulang kali membuat saya jatuh. Dan yang paling parah akhirnya saya tidak lanjut perjalanan, pulang saja. Ketika jalan di Pematang dan jatuh di sebelah kiri. Dan di sawah itu ada, bahasa Indonesianya apa itu, gusian kurungannya? Kuang bangmo. Iya. Ya, ada lobang ada sumur yang memang di sawah itu sengaja dibuat untuk ikannya. Ya, saya jatuh ke situ dan akhirnya saya enggak jadi pergi mengiringi salah satu PPGT yang jemaat yang mengikuti lomba. Jadi saya mau katakan berjalan di dalam kekelaman, berjalan di dalam suasana yang gelap, situasi yang gelap, itu kita tidak tahu harus bagaimana. Dan kita bisa saja tersandung, ya, kita bisa saja terjatuh. Ada juga yang mungkin ketakutan, tak tahu harus melangkah. Gelap membuat kita tidak bisa mengetahui apa ini aman, apa ini tidak, apa ini benar, apa ini salah. Berjalan di dalam suasana yang gelap membuat kita benar-benar menderita, membuat kita benar-benar khawatir. Dan kita bisa bayangkan ketika firman Tuhan ini disampaikan dalam kitab Yesaya sebagai bahan utama kita. Sebuah bangsa, sebuah umat Tuhan, sebuah bangsa umat Tuhan dikatakan mereka adalah bangsa-bangsa Yahudi yang sedang berjalan di dalam kegelapan. Walking in the dark. Luming kalan kamalilinan, berjalan di dalam kegelapan. Kira-kira gimana? Gambaran kehidupan umat Tuhan, bangsa Yehuda yang sedang berjalan di dalam kegelapan itu. Sumpah serapa yang keluar. Menyalahkan diri sendiri, menyalahkan orang-orang di sekitar mereka, dan menyalahkan pemimpin-pemimpin mereka. Akan tak sedikit yang menyalahkan Tuhan. Tetapi hidup mereka enggak berubah. Mereka tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan secara terus-menerus mereka hidup seperti itu. Kalau kita perhatikan, sebenarnya pengertian dari kata gelap, kegelapan dalam teks bacaan kita, dalam ayat yang pertama Yesaya 9, yang mengarah kepada bangsa yang berjalan dalam kegelapan itu. Ada bahasa asli, kosek. Kosek itu gelap, darkness. Ya. Tetapi kegelapan di sini adalah gambaran ketiadaan harapan. Ya. Gambaran situasi penderitaan yang sepertinya akan terus berjalan, takkan berujung gitu loh. Gambaran kelaparan, kalau itu adalah kelaparan, kita nggak tahu kapan
Kelaparan itu bisa tergantikan dengan suasana kelimpahan. Ketika itu berkaitan dengan kemiskinan, kita nggak tahu kapan kemiskinan berubah menjadi kesejahteraan. Kosek, gelap di sini begitu sangat memilukan. Dan itulah yang dialami oleh bangsa Yehuda, umat Tuhan. Perjalanan mereka seperti itu. Bahkan kalau kita lihat kutipan Yesaya yang juga dikutip, ungkapan Yesaya yang dikutip di dalam kitab Injil Matius pasal 4 tadi. Dikatakan selain berjalan, diam, live di situ. Hidup di situ. Dalam keadaan yang gelap, dalam keadaan kosek. Ya. Lalu ketika kosek itu, gelap itu, penderitaan pergumulan itu dikaitkan dengan penyakit. Penyakit itu nggak ada obatnya dan penyakit itu tak akan tersembuhkan. Itu kosek, itu kegelapan. Ketika itu terkait dengan penjajahan, ya, dari bangsa Asyur kepada bangsa Yehuda, tak tahu kapan mereka bisa menjadi bangsa yang merdeka. Ketika itu adalah tangisan, ketika gelap, ketika kosek, ketika darkness itu adalah air mata yang bercucuran. Kita nggak tahu air mata itu apa akan berhenti dan kapan akan berhenti. Sepertinya nonsen. Sepertinya nggak mungkin. Itu gambaran kehidupan umat Tuhan yang hidup di dalam kegelapan, yang berjalan di dalam kegelapan. Coba bayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara. Hidup dalam keadaan seperti itu. Gimana suasana batin kita? Gimana suasana hati kita? Gimana pikiran kita? Yang ada suasana pikiran kita pasti kacau balau. Hidup dalam kekacauan seperti itu sangat tidak menyenangkan. Hati kita tidak tenang. Yang ada apa? Kebanyakan orang yang hidup dalam suasana seperti itu frustasi. Dalam rasa frustasi yang mengontrol pikiran kita. Dalam rasa geram yang mengontrol pikiran dan hati kita. Jelaslah kita tidak tahu apa yang akan kita perbuat. Dan terkadang cara dan sikap hidup kita dalam suasana seperti itu sepertinya tak terkendali. Dan itu sangat menyesakkan dada. Penderitaan yang begitu sangat berat. Ada ungkapan yang menarik yang biasa saya katakan. Keadaan darkness ini, keadaan gelap ini, keadaan kosek ini sepertinya akan kita mudah pahami bila mana kita berada di dalam situasi sumpu sumandakta. Kita tidak tahu apa lagi yang harus kita perbuat. Pasrah dengan keadaan, okelah. Menyesal dengan keadaan, bisa saja. Ada ungkapan makian sumpah serapah dan kemarahan. Bahkan itu mungkin bisa ditujukan kepada Tuhan. Itu bisa saja terjadi. Mengerikan hidup seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah keadaan umat Tuhan. Tidak tahu arah hidup ini harus mau kemana. Ke kiri gelap, ke kanan gelap, ke depan gelap, ke belakang gelap. Semua sisi hidup kita dipenuhi dengan kegelapan. Semua sisi hidup umat Yahudi dipenuhi dengan kegelapan. Tak tahu harus kemana. Dan di dalam suasana seperti itu, kita dan mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Kita nggak tahu. Ini menyesakkan sekali. Itulah suasana mereka.
Dan dalam gambaran sikap hidup yang dipenuhi kegelapan, umat Tuhan yang ada di Korintus, sikap etik mereka, tindakan hidup mereka, relasi mereka tidak terkontrol dengan baik karena enggak berpusat pada Kristus. Mereka dikuasai kosek tadi. Mereka dikuasai oleh ego. Ego bisa juga menjadi kosek. Mereka juga dikuasai oleh keinginan mereka yang getol dan ada yang merasa lebih baik. Sehingga mereka kegelapan yang dimaksudkan di sini, mereka berseteru, mereka saling menyalahkan, mereka saling menjatuhkan, mereka terpecah-pecah. Ada kelompok Kristus, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus. Jadi kosek ini luas sekali. Ternyata mengerikan dan membuat hidup kita akan tersesat ketika kita berada di dalam kosek, kegelapan. Dan macam-macam kosek itu yang kita alami. Kosek yang kita alami itu saya yakin bermacam-macam. Ada pergumulan karena hidup rumah tangga kita. Ada kosek pergumulan karena persoalan ekonomi yang tidak baik. Ada kegagalan yang terus berulang-ulang terjadi bagi diri kita. Ada kesedihan, duka cita yang beruntun yang kita alami. Bapak Ibu, tanggal 28 yang lalu di Makobrimob sempat bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo. Dan ini yang saya mau katakan kosek. Beliau katakan doakan kami Pak Pendeta. Saya katakan anggota Jemaat Rama mendoakan. Mohon ampun kepada Tuhan atas kehilapan, kesalahan yang beliau lakukan. Yang mengaku salah. Karena emosi, kegelapan yang tak terkendali menguasai pikiran dan hatinya oleh karena peristiwa di Magelang. Dia gelap mata Bapak Ibu. Ini kosek. Dan itu sangat mengerikan. Mengerikannya gimana? Ada nyawa yang melayangkan. Mengerikannya bagaimana? Oleh karena itu, karir 28 tahun yang dia perjuangkan dengan begitu sangat luar biasa, hilang seketika. Keluarga yang bahagia, begitu sangat berbahagia. Anak-anak yang bersuka cita. Relasi keluarga, istri, suami yang begitu sangat harmonis. Semuanya berubah. Ya, saya mengatakan ini bukan untuk menjustis sesuatu atau lebih pro kepada satu pihak. Proses hukum ini masih berjalan dan kita tidak tahu, sampai saat ini kita tidak tahu peristiwanya bagaimana. Tetapi Bapak Ferdi Sambo mengatakan, oleh karena emosi yang begitu sangat tak terkendali, suasana hati yang begitu sangat tercabik-cabik, dia gelap mata. Beliau gelap mata. Itu yang beliau katakan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara, kosek sangat berbahaya, sangat tidak menyenangkan. Dan kegelapan yang kita alami itu bermacam-macam. Dan kegelapan itu, kosek itu, ketika menguasai kita, sangat-sangat tidak menyenangkan. Apalagi kosek yang dimaksudkan dalam bacaan kita ini adalah kosek yang meluluhlantakkan harapan kita, yang menghentikan perjalanan hidup kita, yang bisa melemahkan, merontokkan iman kita, menghilangkan iman kita.
sehingga hidup ini tidak akan berarti lagi. Dengan apapun ternyata kita nggak bisa. Tetapi ada sukacita yang besar yang Tuhan kabarkan kepada kita hari ini, kepada umat Tuhan. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan, ya, telah melihat terang yang besar. Terang itu bagaimana? Ini kalau mau ditafsirkan ini, ya secara umum terang itu membuat gelap hilang. Ya, gelap ada karena ketiadaan terang kan? Gelap ada karena terang itu tidak ada. Gelap ada karena sang sinar itu tidak hadir. Atau gelap ada, kalau kita lihat teks bacaan kita, justru juga adalah bagian cara Tuhan untuk mendidik, ya, mengasah iman umat Tuhan yang selalu enggak benar, yang selalu hidup menurut kehendaknya, yang selalu mau hidup menurut maunya, dan bahkan enggak nyadar-nyadar bahwa dia salah, bahwa dia berdosa. Bahkan enggak nyadar apa yang dialami oleh karena dirinya sendiri. Itu gambaran umat Tuhan. Menderita bukannya tobat, sakit bukannya ingat Tuhan. Hidup jauh dari Tuhan itu menyesakan, bukannya balik kepada Tuhan, malah semakin memberontak kepada Tuhan. Tapi kasih Tuhan dia enggak membiarkan, dan dia tidak mau kita berlarut-larut di dalam kegelapan. Ada tafsiran yang mengatakan ternyata kegelapan itu identik sama persis juga seorang janin cabang bayi yang sedang berada di dalam kandungan ibunya. Rahim memprosesnya selama 9 bulan 10 hari. Itu gelap. Tetapi apa, tidak ada kehidupan di dalam kegelapan. Ternyata itu adalah proses. Kegelapan adalah sebuah proses menuju terang. Dan ketika lahir ada sukacita sang bayi melihat terang itu. Dan ini yang diungkapkan juga dalam kitab Injil. Mesias sebagai terang. Dan terang itu dilihat dengan begitu sangat jelas oleh Andreas, oleh Simon Petrus, oleh Yohanes, oleh keluarga Zebedius. Dan akhirnya mereka ikut terang itu. Ketika mengikutnya ada sukacita. Siapa yang mau hidup dalam kegelapan? Enggak ada yang mau. Tetapi seberapa sungguh-sungguh kita mau menyambut sang terang itu yang datang itu. Gambaran kehidupan yang digambarkan di sini, hidup dalam gelap itu mengerikan. Ada namanya kuk yang sedang menindih kita. Beban kehidupan itu gambaran kuk. Ada gandar itu apa? Beban pikulan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Hingga hidup kita tertatih-tatih, lelah yang tak berujung. Tapi semua itu akan dihilangkan. Dan ada sukacita Tuhan menghentikan itu. Menanggalkan semuanya itu dengan caranya yang luar biasa. Bapak Ibu, enak mana hidup dalam gelap atau hidup dalam terang? Enak yang hidup dalam terang. Pilih mana, hidup gelap atau terang? Tapi budak bangpa itu tahu na kuasia ku memelo tu terang apa malilimbang tu tangga na. Kada kebang tu tangga na mangimbu uruk bang lakosang banwan na.
Ada orang yang bilang enak itu hidup dalam terang, tetapi sesungguhnya dia enggak mau melepaskan gelap itu. Dan terang enggak mau menghampirinya. Contoh bukti konkret, ada orang yang dikuasai dendam, sang pulo mau tahun nata nasi kambaroh. Iya kan? Padahal jelas itu gelap, itu adalah dendam. Dia enggak mau buang itu. Ada orang yang mau hidup dalam terang karena terang menyenangkan. Tetapi yang mana yang napogaukan sipura. Kita mau rapat pleno ini, mau rapat pleno kita tak sipura. Tapi komelo mo tak bang mau tahu sipura kemak rapati, yang ada saling memberikan masukan dengan kasih. Ya tejumai bisa ki siangkaran meja kemak rapat kita. Mboyo na koto marapat umpok ada katonganan na puang matua. Pelayanan Tuhan yang diperdebatkan malah marah-marah. Enggak masuk akal, masa pelayanannya Tuhan disertai dengan unsur-unsur seperti itu dan lain sebagainya. Rapatnya PBGT bagus sekali dengan lemah lembut, ngomong di sana, ngomong di sini, ketemu. PKBGT, aduh, saya bilang mapahang liu. Rapat yang harusnya 12 jam bisa jadi cuma 1,5 jam. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara, sebentar lagi kita akan menghadapi tahun politik. Politik juga adalah cara di mana Tuhan memberikan kita kesempatan untuk merasakan dan menikmati terang. Tetapi bagi semua calon-calon praktisi dari politik yang akan bertarung, ya, kita tahu jalan terang. Jangan lagi ada money politik, ya. Jangan lagi manis-manis di bibir. Jangan lagi kasih dan tawa senyum yang hanya sesaat. Ya, kalau sesudah pemilihan itu hilang. Bapak Ibu, saudara-saudara, mengakhiri renungan ini, mari kita tunduk sejenak dalam saat teduh. Sang gua mengatakan kepada matahari, kawan, aku mau jalan-jalan. Dan ternyata pada akhirnya sang gua jalan-jalan ke matahari dan melihat itu terang yang begitu luar biasa, menyenangkan dan mensukacitakan. Ia puas dan kembali dan menunggu kunjungan matahari. Matahari datang mengunjungi sang gua yang gelap dan matahari mengatakan, kenapa gelap tidak ada? Katamu engkau di guamu, di tempatmu ada kegelapan. Sambil terheran-heran, sang gua berkata, iya ya, kenapa gelap tak ada lagi? Ternyata gelap tak ada ketika terang itu ada. Maka hiduplah selalu dalam terang. Terang akan mengatakan gelap. Dan terang yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang sudah berkarunia. Amin. Sebagaimana diwartakan bahwa jikalau tidak ada halangan, saat ini kita akan melaksanakan sakramen, dalam hal ini sakramen baptisan kudus buat anak kekasih Darnel Radeva Hardiasta Paka. Dengarkanlah perintah Tuhan
Yesus Kristus tentang baptisan kudus. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memeteraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi untuk manusia seperti diri kita sendiri. Inilah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis dan diselamatkan akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Meskipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam, akan tetapi difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Allah Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis, karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Ayah dan ibu dari anak kekasih Darnel Radeva Hardiasta Paka, saya silakan berdiri. Di depan saya, depan pas depan, maju sedikit. Ya, oke. Saudara sudah mendengarkan bahwa baptisan kudus itu adalah perintah Allah. Agar nyata bahwa saudara menaati firman Allah lalu menyerahkan anak saudara untuk dibaptis, maka jawablah ketiga pertanyaan ini. Pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak kita takluk di bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka perlu dan patut dibaptis. Apakah engkau yakin? Kedua, mengakukah bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah mengaku? Ketiga, berjanjikah di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anak saudara kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah berjanji?
Masuk sini. Di sini. Ya. Kepalanya kasih sini supaya jangan matanya. Anakku Darnel Radeva Hardiasta Paka, aku membaptis engkau ke dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sini saja, sini berdiri belum. Ya, kita sini. Ya, sidang jemaat, mari kita berdiri. Kita mohonkan berkat buat anak kekasih kita yang telah menerima baptisan. Kita nyanyikan Mazmur 134 ayat yang ketiga. Jemaat silakan duduk. Kita bersyukur atas baptisan kudus buat anak kekasih kita atau cucu kekasih kita, Darnel Radeva Hardiasta Paka, dan juga bersama-sama dengan itu kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah kekasih Bapa di dalam surga, terima kasih buat semua anugerah-Mu yang boleh kami nikmati, kami rasakan dalam ibadah minggu saat ini. Kehadiran-Mu mensukacitakan firman-Mu, mensukacitakan, meneguhkan, menguatkan, memberi semangat untukku kami sekalian, sekaligus memberikan harapan yang pasti bahwa terang-Mu itu ada dan nyata, meneguhkan, menguatkan kami, membebaskan kami dari berbagai macam kegelapan, kesesakan, penderitaan, pergumulan, dan bahkan kungkungan hidup dalam gelap itu sendiri. Terima kasih firman-Mu meneguhkan, menguatkan. Kami kiranya terus bersemangat, bersukacita menjalani hidup kami dengan sebaik-baiknya. Saat ini kami juga terus berseru, berdoa, dan berharap Tuhan sertai kami dalam rumah tangga, tugas pekerjaan, segenap upaya, pelayanan, dan cara berinteraksi, bersosial
bermasyarakat, berelasi dan lain sebagainya dalam kehidupan kami seminggu ini. Biarlah kasih Tuhan terus kami nyatakan, iman terus kami nyatakan. Kami berupaya dengan giat karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan, Tuhanlah yang akan menyertai kami semuanya. Kami pun berdoa bersukacita bersama, buat sukacita karena pertambahan usia, kesembuhan, oleh karena berkat-berkat-Mu, oleh karena keteguhan, kekuatan, dan penyertaan Tuhan yang terus menyertai kami sehingga kami diteguhkan dalam menjalani hidup ini. Kami juga berdoa buat segenap jemaat-Mu yang bersukacita karena mereka mendapatkan sesuatu yang mereka upayakan dengan sebaik-baiknya, dan di situ ada keberhasilan. Biarlah sukacita itu tersendiri menjadi syukur yang disampaikan kepada Tuhan. Kami pun bersukacita bersama oleh karena penyertaan Tuhan pula lah yang meneguhkan hamba-Mu Bapak Febriel Buyung Sikumbang dalam meniti karir sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia, sehingga beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, Bapak Febriel Buyung Sikumbang boleh dianugerahi kenaikan pangkat. Saat ini telah menjadi seorang Jenderal Bintang 1, Brigjen TNI. Engkaulah yang akan terus mengawal, memampukan, dan menjadikan saluran berkat. Iman dipertontonkan lewat tanggung jawab dan tugasnya. Berkatilah bahkan anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan dan perjuangan untukku masa depan mereka. Tolong kami sebagai ayah dan ibu, orang tua bertanggung jawab dengan baik, mendidik, mengarahkan, membekali mereka. Dan kelak pun mereka akan menjadi anak-anak Tuhan yang membanggakan keluarga, gereja, dan terlebih Tuhan buat bangsa dan negara ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Ada begitu sangat banyak. Terus kami berdoa buat mereka, teguhkan iman dan pengharapan mereka. Anugerahkan kesembuhan, bebaskan mereka dari kegelapan penderitaan dan pergumulan itu. Anugerahkan terang, sukacita bagi mereka. Kami pun berdoa buat yang berduka cita, biar Tuhan hiburkan, kuatkan, teguhkan mereka. Kami doakan juga rencana pemberkatan perkawinan buat saudara kami Alfon Pali dengan saudari kami Dianita Jenite Hilary Pangaribuan yang akan dilaksanakan Sabtu 28 Januari ini. Persiapkan mereka dengan sebaik-baiknya. Biarlah pelayanan kami hari ini menjadi sukacita tersendiri bagi kami, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkati semua yang telah Engkau pakai. Jemaat-Mu ketika pulang dalam kehidupan mereka, sertai mereka senantiasa. Biarlah juga anak kekasih, cucu kekasih kami Darnel yang telah dikaruniai baptisan kudus, tanda dan materai keselamatan bagi dirinya, menjadi sukacita tersendiri bagi keluarga, segenap keluarga dan orang tua, ayah dan ibu, selebihnya dan seterusnya akan mengarahkan, mendidik dan membekali, mengenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya Allah, bangsa dan negara kami ini berkati, mampukan segenap pemerintah kami, gereja-Mu pun biarlah kami semakin diperlengkapi
untuk terus melayanimu. Dipuji, dimuliakan Dikau selalu. Kasihani kami, lindungi kami senantiasa. Dan secara khusus kami juga berdoa buat Bapak Ferdi Sambo bersama dengan istri dan semua yang terkait dengan kasusnya. Tuhan, ampuni kesalahan mereka, teguhkan, kuatkan segenap orang tua, bahkan pihak yang sudah menjadi korban pun juga hiburkan mereka senantiasa. Teguhkan, kuatkan, anugerahkan terang yang mensukacitakan dalam hidup mereka. Proses hukum di persidangan masih terus berlanjut, dan seterusnya minggu ini akan dilaksanakan sidang pledoi pembelaan para terdakwa. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Tentu Tuhanlah yang berhak mengadili siapa yang salah dan mana yang benar. Dan Tuhanlah pula yang berhak mengadili seadil-adilnya dan memvonis seadil-adilnya. Kiranya damai sejahtera-Mu melingkupi kami senantiasa. Dipuji, dimuliakan nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ampuni kami, sambut sempurnakan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang juga sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan penekanan Warta Jemaat Minggu 22 Januari 2023. Yang pertama, sidang Majelis Gereja. Dalam rangka laporan pelaksanaan program kerja tahun 2022 Jemaat Rama pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 9 WITA akan dilaksanakan sidang Majelis Jemaat Rama bertempat di ruang serbaguna lantai 3. Harap segenap Majelis Gereja, Ketua, Sekretaris dan Bendahara OIG Jemaat Rama mengikutinya. Yang kedua, pernikahan rencana pemberkatan nikah pasangan Saudara Alfon Pali SSI dengan Saudari Dianita Janete Hilari Pangaribuan SH akan dilaksanakan pada hari Sabtu 28 Januari 2023 pukul 10 WITA, konvokator kelompok 7 dan pianis Rian. Yang ketiga, SMGT Jemaat Rama. Pengutusan pengurus SMGT Jemaat Rama periode 2023-2025 akan dilaksanakan pada hari Minggu 29 Januari 2023 pukul 9 WITA. Yang keempat, perayaan Natal. Perayaan Natal Kerukunan Keluarga Gakas Makassar akan diadakan di Gereja Rama pada hari Jumat 27 Januari 2023 pukul 18 WITA. Yang kelima, lowongan pekerjaan. YPKT Makassar menerima calon guru SD, 1 orang guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, serta 1 orang guru PJOK, dan SMA masing-masing 1 orang guru PPKN, guru bahasa Indonesia, guru kimia, dan guru ekonomi pada Sekolah Kristen Elim. Berkas lamaran diterima di kantor YPKT Makassar mulai dari tanggal 24 Januari sampai 3 Februari 2023. Informasi selengkapnya hubungi kantor YPKT Makassar, Kompleks Sekolah Kristen Elim, Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 11, telepon 0411 477 3744. Demikian penekanan Warta Jemaat. Mari kita berdiri.
Dengarkan petunjuk hidup baru, aminkan. Dari Yesaya 9 ayatnya yang pertama. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Sidang jemaat, pergilah dalam damai sejahtera, karena Tuhan telah merancang tujuan hidup umatnya, yakni rancangan damai sejahtera. Arahkan hatimu, pikiranmu, pergumulanmu, pengharapanmu, seluruh hidupmu kepada Tuhan, dan mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akhiri ibadah kita dan kita pulang dengan penuh sukacita dengan mengatakan indah, mulia, bahagia, penuh. Indah, mulia, bahagia, penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman, bersandarkan lengan yang kekal.
benar ikut jalannya, bersandarkan lengan yang kekal. Langkahku teguh, jalanku cerah, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.